Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kau ini Apa mang? Kau salaman aku tak boleh. Nah, dia masa. Coba duduk bela kita. Ada apa? Ribut terus nih. dia nih Ustaz, habis kencing, tidak istinja. Emang apa dia mang istinja itu? Istinja itu kalau dalam pengertian fikihnya itu membuang sesuatu yang keluar dari kemaluan. Yang keluar itu hal yang najis. Dibersihkannya juga di kemaluan kita. Maka itu artinya istinja dalam istilah agama. Kalau dalam bahasa kita tuh ceboh. Ceboh. Dia nih, aku jenguk tadi di WC tadi. Lah kencing tegak, masuk nih pakai kaki kanan. Dia ini tidak cebok. Bernyanyi pula di dalam WC tadi. Ringam, aku ringam nian. Woi, nak jadi apa nian kau ini nang? Ya salahnya di mana mang? Ini kan cuma sunnah. Kan sunnah itu dilaku ke kita dapat pahala. Nah kalau kita tidak laku ke kita tidak berdosa kan Ustaz? Tidak aja itu juga nang. Ada nian pengertian sunnah, bukan cek itu be. Tidak percaya tanyalah sama Ustaz. Coba Ustaz jelas ke dulu dia ni cak pinter deh we. Kamu berdua nih, tidak kelar-kelar masalah kamu berdua nih. Jadi pertama sunnah itu nang. Sunnah itu memang hukum yang digawe ke dapat pahala, ditinggal ke tidak berdosa. Cuman sunnah inilah yang kalau kita gawe ke pacak membuat derajat kita ini lebih tinggi di sisi Allah. Pacak membuat kita ini lebih dekat sama Nabi Muhammad. Karena dibalik hukum yang dihukumi sunnah oleh agama ini ada manfaat di dalamnya. Dan tidak boleh kita ngomong ay sunnah juga. Kalau tujuan kita ngomong ay sunnah juga tidak berdosa, tujuannya meremeh ke pacak-pacak kita keluar dari Islam. Karena kita meremeh ke hukum yang ada di dalam syariat Islam. Itulah dimaksud kalau ini belum istinja. Istinja ini hukumnya wajib kalau kita habis buang air kecil atau habis BAB, karena yang dikeluarkan itu najis. Dan juga istinja atau cebok ini ada caranya. Tidak baca basing-basing, tidak baca sekendak kita. Nabi kita juga sudah ngajar ke cara cebok biar najis yang keluar itu betul-betul bersih. Jadi kalau kita pakai celana lagi, pakai sarung lagi, tidak katik lagi sisa najis yang nempel di situ. Akhirnya kalau kita baju nih bawa sholat kita jadi sah karena tidak katik najis. Cuman kalau kita istinjaknya nih tidak bersih sekendak gitu be, nyiram seadanya be. Aku artinya banyung kencing tuh masih ada, kita pakai sepan, kencing tuh netes si sepan. Kita bawa sholat sepan nih, sholat kita tidak sah. Nah kemudian tadi dalam kamar mandi nih kita nih punya aturan dan kita nih beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad yang Nabi itu mengajari kita segala urusan, termasuk urusan pas lagi di juru kamar mandi. Pas lagi nak kita masuk kamar mandi, nak buang hajat, BAB, buang air kecil dan segala macam. Dari mulai sebelum masuk sampai di jeru, sampai kita melakukan hajat kita buang, sampai kita metu diatur galo. Karena di balik itu galo-galo ada manfaatnya. Makanya Nabi ngomong pas nak masuk tadi pakai kaki kiri. Kenapa kaki kiri? Karena tempat kotor. Nabi itu ngajari kalau hal yang baik pakai yang kanan, kalau hal yang buruk pakai yang kiri. Karena kita nih masuk ke tempat yang kotor, karena di situ ada najis kage, makanya awali dengan kaki. Dan sebelum masuk tadi baca doa. Apalah kio-kio doanya nih? Apalah ya doanya? Itulah. Selama ini nih masuk baik. Padahal Nabi itu ngajak ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubathi wal khaba'ith. Jadi sebelum masuk baca itu dulu. Ngapu doa itu karena kamar mandi ini tempatnya syaitan. Biar kita dijaga oleh Allah daripada godaan syaitan juga kamar mandi. Baru ngelangkah ke kaki kiri. Bahkan sunnahnya pakai yang nutup kepala.
Kalau dak katik kopiah, dak katik topi, dak katik anduk, dak katik kain, pas nak masuk tuh, kepala kita nak masuk kamar mandi tutup pakai tangan, sunnah itu. Nah, kalau jenguk lah ustaz kalau masuk kamar mandi pakai kopiah, karena memang sunnah. Ya pas mandi dilepas baru. Nah itu kemudian pas dalam kamar mandi kita buang hajat, kencing tuh sunnahnya jongkok, bukan tegak. Memang benar sunnah. Ngapu sunnah jongkok? Karena kalau ngencing jongkok, segala banyung kencing itu keluar kalau dak katik siso. Jadi dak nimbul ke penyakit. Kalau ngencing tegak tuh dak tuntas. Tapi kadang-kadang masih ada siso keluar. Kencing jongkok sunnahnya. Jadi jongkok bukan untuk betina, lanang juga. Itu. Kemudian di kamar mandi juga makruh kalau kita ngomong, nyanyi apalagi, kelakar apalagi. Kemudian dalam kamar mandi itu juga ya tadi seperlunya baik. Tidak perlu kita lamu apalagi kamar mandi main HP, bawa rokok, nonton TV, piknik baju kamar mandi. Pernah ada riwayat Nabi itu pernah berjalan melewati kuburan wong Islam. Tiba-tiba Nabi berhenti, stop. Kemudian Nabi ngangkat tangan sambil nangis. Nabi itu sahabat nih kalau nyingok Nabi gawe ke yang tidak biasa nanyo ngapo. Singkat riwayat tuh Nabi ngomong, aku dapat kabar salah sikok wong yang di kubur ini disiksa oleh Allah. Ya Allah. Karena apa? Karena kurang bersih masalah cebok. Ngapu pacak mah itu? Karena urusannya sama sholat tadi yang Cak Ustadz jelas ke tadi. Makanya istinja Nabi ngomong bersih ke setelah kita sirami tempat keluarnya najis tadi itu ada kesunahan yang namanya istibro. Istibro itu berdaham. Tujuannya apa? Dengan daham itu kan nuruni dari pucuk nih sesuatu kalau masih ada sisa kencing itu terbantu keluar. Cuman ndak usah nak dikeras-keraskan ya sampai kawan sebelah terdengar gawe. Cukup itu dah we. Itu hukumnya sunnah biar membantu yakin ndak atik lagi sisa kencing. Malah diceboi lah kita yakin. Terakhir basahi tangan kita. Kemudian kita ciprat ke di tempat kemaluan nih sama di sarungnya atau celananya biar menghilang ke was-was. Kalau ngapa basah? Basah bekas cipratan banyung tadi. Jadi istinja itu wajib nang. Nih, jangan meloi wong-wong habis ngencing langsung belagi weh. Cak kambing itu namanya. Nah, inilah Islamuin. Nah, jadi apa kau nang? Kan barang nggak tahu mah. Makanya dari itu pentingnya ilmu sebelum beramal.